Halo anak-anak, selamat datang. Sampai ketemu dengan saya Pendeta Purwanto di channel saya Pak Cim 71 Channel. Ya, saya kali ini akan menyampaikan materi presentasi mengenai pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD. Pelajaran kedua berjudul beribadahlah sebab Tuhan baik, dengan melalui materi presentasi PowerPoint ya, dengan animasi yang menarik. Mudah-mudahan kalian nanti bisa memahami. Maka persiapan dulu Alkitab kalian, kemudian buku catatan, juga pensil atau bolpen. Saya akan menampilkan dengan cara model slideshow. Ya, ini saya buka dulu, tunggu sebentar. Kita akan mulai presentasi kita dengan slideshow. Ya, ini. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD. Pelajaran kedua berjudul beribadahlah sebab Tuhan baik. Sebagai bahan bacaan, silahkan kalian buka dari Kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur pasal 100. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau mengaruniakan berbagai berkat kepada kami pada hari ini, kesehatan, kekuatan, waktu, kehidupan, dan keselamatan dalam Putramu Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami memahami kehendak firman-Mu, sehingga kami dapat mewujudkan kehidupan kami untuk selalu beribadah, menyambut kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum lebih lanjut menyaksikan video saya, jangan lupa tekan tombol like, kemudian tombol subscribe, tekan loncengnya atau bel, kemudian share atau bagikan. Untuk penjabaran bab 2, beribadahlah sebab Tuhan baik, akan dijabarkan dalam bagian A, pengantar, B, mendalami cerita Alkitab, kemudian C, memahami ibadah orang Kristen, D, pendalaman materi makna ibadah orang Kristen, kemudian E, ibadah wujud ekspresi kebaikan Tuhan, dan yang terakhir adalah rangkuman. Sekarang bagian pengantar. Tuhan selalu merencanakan yang baik. Ini ada sebuah cerita. Seorang pria terdampar di sebuah pulau. Kecelakaan kapal telah membuat pria itu terhempas. Namun pria itu bersyukur masih bisa selamat. Pria itu percaya bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Walaupun dia tahu bahwa ribuan kilometer di luar sana, semua koran dan televisi telah mengabarkan bahwa semua korban tidak ada yang selamat. Beberapa helikopter terbang di atas pulau untuk mencari korban selamat. Tetapi pria itu terlalu kecil untuk dilihat dari langit. Usahanya berteriak-teriak, melompat-lompat, dan melambaikan tangan sia-sia.
Tapi pria itu tidak putus asa, tidak patah semangat. Dia percaya bahwa suatu saat dia akan bertemu kembali dengan keluarganya. Berminggu-minggu pria ini membiasakan diri hidup di pulau tersebut. Dia hanya makan buah-buahan dan beberapa ikan yang berhasil ditangkap. Sedikit demi sedikit pria itu berusaha mengumpulkan kayu dan pelepah untuk dibuat pondok kecil. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Kulit pria ini menjadi semakin hitam. Jenggotnya memanjang tak terurus. Tentu bukan hal yang mudah menjalani hidup seorang diri di pulau terpencil. Ia sangat merindukan istri dan anak-anaknya. Mungkin mereka sudah berpikir bahwa suami dan ayah mereka sudah meninggal. Saat ini anak-anaknya tentu sudah besar. Pondok kecil yang dibangunnya telah selesai dan menjadi tempat beristirahat pada waktu siang dan malam. Ia dapat berlindung dari sengatan panas dan hujan. Pada suatu hari, pria itu pergi mencari ikan. Matahari begitu terik, cuaca sangat panas menyengat. Lalu dari kejauhan pria ini melihat asap mengepul. Begitu didekati, pria itu begitu kaget. Ternyata pondoknya terbakar karena teriknya matahari. Pria ini menangis sejadi-jadinya. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Mengapa kau beri aku cobaan seberat ini ya Tuhan? Saat meratapi pondoknya, tiba-tiba ada suara sayup-sayup helikopter mendekat. Makin lama suara itu makin kencang, dan benarlah sebuah helikopter penyelamat mendarat di pulau tersebut. Dua orang pria turun dari helikopter dan menyelamatkan pria itu. Akhirnya bantuan pun datang. Doanya selama ini telah terkabul. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana cara Tuhan menolong orang dalam cerita itu? 2. Mengapa orang dalam cerita itu sempat marah atau protes kepada Tuhan? 3. Apakah alasanmu beribadah atau berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong atau karena Tuhan telah berbuat baik? Sekarang pada bagian B kita akan mendalami cerita Alkitab. Bacalah kitab Ulangan pasal 10 ayat 12-22 dan Mazmur 100. Kedua bacaan Alkitab kita merupakan kitab Perjanjian Lama. Ulangan 10 ayat 12-22 berisi nasihat kepada umat Israel agar taat dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan orang Israel. Meskipun mereka seringkali membuat hati Tuhan sedih. Seringkali mereka menyimpang dari kehendak Allah. Mereka menyembah berhala dan melakukan kejahatan. Tetapi Tuhan tidak dendam. Ia tetap mengasihi orang Israel dan meminta mereka untuk melakukan kebaikan. Sama seperti Tuhan telah melakukan kebaikan kepada mereka. Dalam kitab Ulangan tersebut, Allah dikatakan membela orang-orang atau siapa saja tanpa memandang bulu. Bahkan Tuhan pun tidak dapat disuap dengan uang atau doa-doa agar membela orang tertentu. Allah mengasihi semua orang. Allah membela dan mengasihi istri yang tidak memiliki suami, anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Bahkan Allah juga mengasihi orang asing.
Karena itulah Allah meminta orang Israel untuk juga melakukan kebaikan kepada sesamanya dan orang asing. Sama seperti Allah telah mengasihi mereka. Lalu apa hubungannya dengan ibadah? Dalam Ulangan 10 ayat 12-22, Tuhan memerintahkan tentang ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Arti perintah Tuhan ini adalah kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kamu akan merasa rindu kepadanya dan akan terus mencari Dia sampai kemanapun. Nah, wujud nyata kasih dan pencarianmu akan Tuhan itu diwujudkan dalam ibadah. Setelah ibadah dalam arti kebaktian, kamu harus melanjutkan ibadahmu dalam perbuatan nyata, yakni mengasihi sesama dan alam ciptaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita manusia. Dengan demikian kamu juga akan memahami bahwa ibadah Kristen dilakukan bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada manusia, tetapi karena Tuhan telah dan selalu berbuat baik kepada manusia dan ciptaannya yang lain. Dari Mazmur 100 kamu juga akan menemukan alasan mengapa orang Kristen perlu beribadah. Dengan puitis penulis Mazmur memuji Tuhan Allah, karena kita selalu dianggap sebagai milik Allah yang selalu dipelihara dengan baik. Kita seperti domba yang dirawat oleh gembala dengan segenap kekuatannya. Gembala yang baik itu tidak pernah membiarkan kecelakaan atau hal buruk terjadi kepada domba peliharaannya. Misalnya ancaman serigala, singa, atau hewan buas lainnya. Ia akan mencari hingga menemukan dombanya yang tersesat. Allah yang digambarkan seperti gembala bersikap setia selama-lamanya. Karena itu apa yang dapat manusia lakukan adalah beribadah karena kebaikan Tuhan itu. Sekarang kita akan bahas memahami ibadah orang Kristen. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa orang Kristen perlu beribadah? Pakailah ayat Alkitab untuk mendukung jawabanmu. 2. Apa saja bentuk ibadah Kristen yang kamu ketahui? 3. Apa saja bentuk ibadah Kristen yang pernah kamu ikuti bersama teman atau keluarga? Sekarang pendalaman materi tentang ibadah Kristen. Seringkali orang memahami bahwa ibadah adalah hanya sekedar berdoa. Padahal ibadah atau kebaktian itu terdiri di atas beberapa unsur, yaitu ada nyanyian, ada doa, pembacaan Alkitab, khotbah, pengakuan iman, persembahan, dan unsur lainnya. Kebaktian dengan unsur lengkap terdapat dalam kebaktian umum pada hari Minggu. Sementara ibadah lainnya seperti kebaktian pemberkatan nikah, kebaktian rumah tangga, kebaktian penghiburan, kebaktian syukur dan sebagainya tidak selalu memuat semua unsur ibadah tadi. Jadi bukan hanya doa yang terdiri dari beberapa jenis, ibadah pun terdapat dalam beberapa jenis. Namun kamu perlu menyadari bahwa seluruh ibadah Kristen dilaksanakan sebagai bentuk atau cara merespons atau menanggapi kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Sebetulnya orang Kristen perlu beribadah setiap hari untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Dan itu dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di tempat bekerja, atau di tempat lainnya yang memungkinkan. Kita beribadah setiap hari karena Tuhan selalu memberikan hari baru setiap kali kita bangun tidur. Kita perlu menaikkan syukur kepada Tuhan melalui doa dan nyanyian. Pembiasaan beribadah sebagai bentuk syukur akan menjadi karakter yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, kamu perlu menghayati bahwa beribadah agar jangan kamu lakukan sekedar rutinitas, tetapi dilakukan penuh kesungguhan dan sebagai ungkapan syukur. Jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita, baik melalui doa, nyanyian, sapaan firman Tuhan, pengakuan iman, persembahan, dan lain-lain, lalu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Unsur-unsur dalam ibadah Kristen. 1. Doa merupakan ungkapan hati manusia melalui kata-kata. Dapat pula dalam bentuk nyanyian. Melalui doa kita mengucapkan syukur pada Tuhan. Ini kita sebut doa syukur. Sebelum membaca Alkitab, kita mohon pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Doa ini kita sebut doa epiklese atau doa mohon pertolongan Roh Kudus. Melalui doa pula kita menyatakan penyesalan atau mengakui segala dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan. Ini kita sebut doa pengakuan dosa. Melalui doa kita juga dapat mendoakan orang lain. Dan ini biasanya disebut doa syafaat. Dan pada akhirnya kita pun dapat mohon berkat dari Tuhan agar Tuhan menyertai kita dan selalu menolong kita. Ini kita sebut doa berkat. Yang kedua, unsurnya nyanyian. Nyanyian mewarnai setiap ibadah Kristen. Melalui nyanyian, orang Kristen menyatakan banyak hal. Pujian syukur pada Tuhan, penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan, dan lain-lain. Dengan nyanyian, orang yang menyanyikannya dan mendengarnya akan dapat memahami kebaikan Tuhan kepada manusia dan seluruh alam ciptaan. Unsur ketiga, pembacaan Alkitab dan khotbah. Unsur ini menolong kita memahami bagaimana Allah menyelamatkan manusia pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Para penulis Alkitab menyatakan pengalaman iman mereka atas bimbingan Roh Kudus, sehingga umat Kristen di segala zaman dapat mengetahui cara Tuhan berkarya di dunia ini sejak bumi diciptakan hingga sekarang. Khotbah menolong kita memahami firman Tuhan untuk dilakukan dalam hidup sehari-hari, sehingga iman kita bertumbuh bersama sesama orang Kristen yang lain. Unsur yang keempat, pengakuan iman. Unsur ini biasanya terdapat dalam kebaktian umum atau ibadah minggu. Ada 3 macam pengakuan iman orang Kristen seluruh dunia, yaitu pengakuan iman rasuli, kedua pengakuan iman Athanasius, dan ketiga pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Akan tetapi yang paling sering diucapkan dalam kebaktian minggu adalah pengakuan iman rasuli. Dinamakan pengakuan iman rasuli karena gereja awal atau perdana merumuskan keyakinannya menjadi 12 pokok iman.
yaitu sesuai dengan jumlah murid Tuhan Yesus yang berjumlah 12 orang. Pengakuan iman ini kemudian terus diwariskan oleh gereja awal kepada gereja berikutnya sampai sekarang. Pada akhir ibadah, pengakuan iman rasuli diucapkan oleh orang Kristen di seluruh dunia sebagai wujud pengakuan iman tentang karya Allah dari sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Ini contoh 12 pengakuan iman rasuli ya. Kita ucapkan. 1. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. Sembilan, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Sekarang kita akan bahas bagaimana menghayati ibadah sebagai wujud ekspresi kebaikan Tuhan. 1. Tuliskanlah pengalamanmu dan perasaanmu ketika mengikuti ibadah pada hari Minggu di gereja atau di sekolah. Tuliskan hal-hal menarik yang kamu temui dan ungkapkan alasanmu. 2. Apakah manfaat beribadah secara teratur, jelaskan alasanmu. 3. Rangcalah sebuah ibadah syukur sederhana di keluargamu. Misalnya ibadah syukur karena kakak baru lulus ujian, dengan urutan sebagai berikut. Nyanyian pembukaannya apa? Kemudian doa pembukaannya apa isinya? Atau kamu tulis ya. Lalu nyanyian syukurnya apa? Kamu tulis. Kemudian doa sebelum membaca Alkitab kamu tulis ya, rancang. Kemudian pembacaan Alkitab dari mana ayatnya. Lalu doa syafaat atau syukur kamu tulis, doanya seperti apa. Lalu nyanyian penutup apa. Dan terakhir doa penutup dan doa berkat kamu tulis. Seperti itu ya tugasnya. Atau buatlah rancangan dengan model seperti ini. Sekarang rangkuman, beribadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama orang percaya. Dengan ibadah kita saling mendukung dalam doa dan nyanyian. Saling mengingatkan melalui firman Tuhan. Dengan beribadah kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Ya, itulah rangkuman kita pada pelajaran kali ini. Ya, demikian dahulu pelajaran kita hari ini, kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekali lagi, setelah kalian menyaksikan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, ya. Kemudian tekanlah tombol subscribe-nya. Kemudian tekan juga tombol lonceng atau bell dan share. Ya, supaya kalian dengan menekan subscribe nanti bisa menerima atau mengetahui perkembangan selanjutnya untuk video-video saya. Ya, demikian dahulu pelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kiranya bermanfaat untuk kalian. Ya. Nanti di kesempatan lain kita akan bahas materi kita dengan topik lain yang lebih menarik, mudah-mudahan membuat kalian semakin